wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga tetap dalam licuran rahmatnya dan selalu dikasih power, semangat dalam belajar memperbaiki diri. Amin. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa Like, subscribe dan komennya dan ketik tombol notifikasi ya. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami ya, tentunya dari tim. Lanjut ke pembahasan. Nah, hari ini kami sedikit ingin sharing ya. Siapa tahu dari Kang Tarjo mempunyai pertanyaan tentang perihal belajar atau apa. Nah, di sini saya akan coba belajar menjawab. Ya gini kan, saya mau tanya tentang cara mediumisasi ya kan? Mediumisasi atau kesurupan ya? Kesurupan. Iya, istilahnya itu kesurupan. Nah, jadi ada ketertarikannya. Iya. Mungkin awalnya pasti ada rasa takut, ya. Istilahnya mau belajar juga buat apa sih? Nanti ujungnya apa sih? Pasti ada pertanyaan dalam diri begitu. Nah, ketika awal-awal saya belajar ya, saya kan punya niat ingin belajar. Niat saya ini belajar ingin lebih memperbaiki diri. Lewat istilah tuntunan seorang guru itu. Nah, ketika saya belajar, mau tidak mau kan saya itu harus menerima apa yang disediakan oleh guru. Nah, akhirnya guru menyediakan, istilahnya di situ belajar mediumisasi. Nah, tanpa memberitahu untuk apa sih, maksudnya apa sih, tanpa memberitahu. Tapi karena saya sudah niat belajar awalnya, ya sudahlah saya terima. Nah, secara syariat saya menerima sungguhan itu, pembelajaran itu. Tetapi ketika dalam pembelajaran kok saya tidak bisa menempuhnya secara istilahnya singkat, lama. Kalau dihitung hampir setengah tahunan lah saya bisa menguasai keilmuan itu, meditasi. Nah, Sendiri itu enggak ada. Ya di situ gotong royong, teman-teman banyak belajar. Nah, jadi sampai sekarang isinya saya menguasai itu banyak istilahnya jatuh bangunnya, banyak introspeksi dalam dirinya, banyak membenahi diri dari awal. Nah, ketika saya menerima pembelajaran ini, tapi dalam diri saya itu menolak. Nah, itu salah satu penghalang. Meskipun saya menerima secara syariat, saya berjalan menempuh ya itu pembelajaran tadi, tapi kalau dalam dirinya masih ada tolakan, nah di situ penghalang. Nah, ketika belajar kita berjalan belajar, nah di situ kadang saya ada maksudnya ngomong dalam diri, kayaknya saya nggak bisa. Nah di situ juga menghalang. Nah, ketika saya memperbaiki diri, akhirnya melihat, mendengar, nah di situ akhirnya saya ya sedikit memahami, oh begini. Apalagi dorongan dari istilahnya teman-teman belajar yang lain itu sudah hampir menguasai. Wah, saya yang belajar awal ketinggalan. Akhirnya timbullah spirit semangat. Nah, setelah melihat keadaan yang terjadi antara partner belajar, akhirnya saya tahu, menyimpulkan, oh begini maksudnya, maksudnya begini belajar ini tuh. Jadi ujungnya itu kemana pembelajaran ini? Ternyata emang luas. Kalau sudah merasakan sendiri, jadi banyak kaji dirinya, banyak tahu dirinya, banyak tahu tentang diri. Oh saya itu kurangnya begini. Oh saya itu begini. Oh saya itu masih ada jiwa ininya yang perlu diperbaiki. Nah di situ titiknya. Ketika kita memahami diri, nah di
Jadi ada perbaikan, pasti ada peningkatan. Jadi istilahnya terima dulu dalam diri kita. Ketika mau belajar sesuatu, terimalah dalam diri. Jangan hanya sebatas syariat kita menerima pembelajaran. Ketika berjalan pasti akan benar. Ketika kita menerima dohir dan batin kita, nah disitulah akan timbul kesenangan menjalani. Nikmat rasanya pelajaran itu. Nah, bahkan hikmahnya, kandungan dari pembelajaran tersebut lebih kita memahami maksudnya untuk apa. Itu kalau pengalaman saya pribadi. Jadi gimana? Ya harus legowo gitu ya. Iya. Ya apalagi belajar minimalisasi kan. Intinya belajar itu tenang. Bisa menundukkan pikir kosong, belajar kosong. Ibarat kita wadah, jangan ada sesuatu yang ini belajar kosong dan biarkan energi yang masuk menguasai. Tapi dalam kesadaran. Kalau jangan dikosongin. Kita kan maksudnya belajar di sini kan lebih menghidupkan hati kita dengan dikeluar apa. Di situ kesadarannya, titik kesadaran. Jadi tidak hilang kontrol ketika kita kerasukan atau apa, kita itu sadar di situ. Bahkan bisa mengontrol. Bedanya orang yang tidak sadar, tidak hidup hatinya ketika kesurupan, tidak sadar setelah sadar. Saya belum sadar, mana bingung. Jadi kan begitu pelajaran. Itu sedikit hikmah ya, sedikit pelajarannya sedikit. Aslinya luas. Nah kalau ingin tahu ya harus merasakan ini. Lebihnya pelajaran mana? Ya, ini mau nanya lagi. Kadang-kadang kan kalau orang kesurupan itu susah apa ya? Move on. Jadi susah apa? Biar hilang sendiri tuh, nggak harus orang lain gitu. Nah, Caranya? bisanya tahu caranya karena dia mempelajari. Iya. Ya, dia mempelajari mediumisasi. Bagi yang tidak mempelajari, ya tidak akan tahu caranya. Iya. Ya umumkan gitu. Kalau orang kesurupan nggak bisa ngeluarin sendiri gitulah. Mereka sama orang lain gitu. Iya. Ya intinya kesadaran. Kalau kita sadar akan diri, sadar semuanya, ya ibarat pikir lah, pikir yang ada di dalam diri kita. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau kita sadar yang jelek yang mana, yang bagus yang mana, tentu semua itu akan berjalan dengan lancar. Nah, isinya dalam menghadapi masalah atau apa, isinya tidak menambah masalah. Ya, begitu. Nah, kita tahu dari mana nih? Datang pikiran begini, sumbernya dari mana? Ini salah. Tahu, tidak dikonsumsi. Iya. Istilahnya dibuang, yang jeleknya dibuang. Karena dia tahu. Nah, begitu rumusnya. Ya, Segitu. mungkin segitu. Iya. Ya mungkin segitu katanya pemirsa. Mudah-mudahan meskipun singkat, mudah-mudahan banyak hikmah pelajaran dan mudah-mudahan beriringan dengan hidayah ya. Amin. Karena tanpa hidayah petunjuk dari Sang Maha Pencipta kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Ya, mudah-mudahan tercucurkan. Ya. Sebelum kita tutup jangan lupa Like, subscribe, dan dan komen. komen. Ketik tombol notifikasi. Iya. Jangan lupa Wabillahi. sebarluaskan. Cukup. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam istiqomah. Salam. Semangat. Semangat.